Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai ayat 34. Matius pasal 6, ayat 25 sampai ayat 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, ayat yang terkenal, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk apa? Cukuplah untuk sehari. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik, maka malam ini saya memberikan tema kepada kita bahwa mencari Tuhan adalah kebutuhan pokok kita. Orang berkata bahwa kebutuhan pokok kita adalah makan, minum, pakai, dan sebagainya. Ya, kebutuhan sandang dan pangan, pakaian, dan sebagainya. Tapi Alkitab katakan begini bahwa ketika Bapak Ibu mencari itu lebih daripada mencari Tuhan, maka firman Allah berkata bahwa itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mencari Tuhan adalah kebutuhan pokok manusia. Kenapa? Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang mana? Makan, minum, pakai, seluruh kebutuhan kita akan ditambahkan kepadamu. Artinya ketika Bapak Ibu, kita menjadikan Tuhan adalah kebutuhan pokok, sesuatu yang utama dalam hidup kita, sesuatu yang dinomorsatukan dalam hidup kita, maka semuanya akan ditambahkan. Ada sebuah ayat di sana berkata begini, makan, minum, pakai, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya kalau kita ketemu Tuhan lebih dulu, maka semua yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah akan diberikan kepada kita. Menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan pokok manusia, untungnya lebih banyak daripada saudara dan saya memprioritaskan makan, minum, dan pakai lebih daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Memprioritaskan Tuhan lebih utama, untungnya lebih banyak daripada mencari hal-hal dunia. Bapak Ibu tulis di situ, memprioritaskan Tuhan, untungnya lebih banyak daripada memprioritaskan dunia. Ayat 25 dari Matius 6 ayat 25 sampai 32 menggambarkan tentang orang-orang yang khawatir tentang hidupnya. Kekhawatiran itu mengakibatkan dia tidak percaya dan tidak menyadari akan kingdom supply-nya Tuhan dalam hidupnya. Tapi kita yang ada malam hari ini percaya bahwa kita punya Bapa yang baik,
yang akan memenuhi segala kebutuhan saudara dan saya ketika menjadikan Tuhan kebutuhan pokok kita. Amin. Jika kita menemukan Tuhan, maka kita menemukan segala kuasa yang dibutuhkan oleh tubuh, jiwa, dan roh kita. Jika kita menemukan Tuhan, maka kita menemukan sumber. Ya, saudara sering dengar saya berkali-kali katakan, jangan datang karena apa yang ada di tangan Tuhan. Tapi saudara harus datang menawan hati Tuhan. Sebab kalau kita dapat hati Tuhan, kita dapat perbendaharaannya. Amin. Jika kita menemukan Tuhan, maka Anda dapat semuanya. Anda dapat kebutuhan untuk tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saudara jangan sampai kita menyingkirkan Tuhan hanya untuk makan pakai, hanya untuk hal-hal dunia. Tapi mari jadikan Tuhan adalah yang terutama, kebutuhan pokok saudara dan saya. Amin. Mengapa kita harus menjadikan Tuhan kebutuhan pokok kita? Karena hanya Tuhan saja yang memberi kehidupan kepada kita. Dan Tuhan juga yang menyediakan segala sarana untuk menopang kehidupan itu sendiri. Kenapa kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya? Baru semua ditambahkan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberi kehidupan kepada kita. Setuju? Hanya Tuhan yang sanggup menyediakan segala sarana, prasarana, atau saya sebut sebagai fasilitas untuk menopang kehidupan kita. Ibrani 1 ayat yang ketiga berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Segala yang ada termasuk apa? Kebutuhan saudara dan saya. Jika kita menyadari hal ini, maka mencari Tuhan akan menjadi prioritas utama, kebutuhan pokok kita. Ya, jangan gantikan mencari Tuhan dengan hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Karena itu kenapa kita perlu di grup ini, di grup Zoom Healing and Prophesy ini, Bapak Ibu dilatih kenapa kita harus cari Tuhan nomor satu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kenapa kita perlu bangun pagi untuk berdoa lebih dulu sebelum aktivitas. Kenapa kita harus hafal firman Tuhan, baca Alkitab, hafal firman dulu sebelum saudara dan saya bicara kepada orang lain. Kenapa saudara dan saya harus mencari kebenaran lebih dulu. Kenapa Bapak Ibu harus prioritas fokus kepada Yesus lebih dulu. Karena ketika kita menyadari bahwa kita menemukan Tuhan, maka kita menemukan yang utama. Jangan cuma cari yang bonus, yang sementara makan, minum, pakai itu bonus. Haleluya. Amin. Saya ingat, saya pernah berat badannya sampai 86 kilo. Berat badan saya sekarang 70 kilo, Bapak Ibu. Ya. Sehingga 86 kilo, ya, itu kemeja yang saya pakai itu XL. L itu sesak banget. Dan kalau duduk itu, waduh, nggak enak banget. Sesak. Tapi puji Tuhan sekarang ini, badannya kembali, proporsional kembali. Ya. Saya sekarang pakai baju kemeja bisa S. Sehingga kemeja-kemeja saya yang XL, yang L, itu akhirnya kasih kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu bisa beli baju, bisa beli sesuatu yang bagus, satu saat nanti seperti itu. Ketika berat badan Bapak Ibu turun, nggak mungkin pakai baju yang kedodoran. Kasih ke orang. Itu sesuatu yang sementara, yang tidak kekal. Tapi mari kejar hal-hal yang kekal. Kita makan minum, makannya boleh enak, tapi ada orang yang makannya cuma singkong, rebus, dengan sederhana, tapi itu cukup bagi dia. Kalau saudara ukur sebuah kecukupan, kemewahan hanya dari makanan, dari pakaian, rasanya itu hal yang tidak terlalu relevan, saudara ya. Makanya Rasul Paulus katakan jangan sampai kamu menjadi batu sandungan karena makanan. Ya, karena hal-hal dunia. Jika kita menyadari hal ini bahwa Tuhan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, kalau kita percaya bahwa Dia yang terutama,
Bahwa kalau kita dapat dia, saudara dapat segalanya. Maka saudara dan saya akan strong, akan kuat, tidak mudah menyerah. Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Mengapa kita harus menjadikan dia sebagai sesuatu yang utama, kebutuhan pokok kita, kebutuhan utama kita. Mengapa kita perlu menjadikan Tuhan kebutuhan utama kita? Yang pertama, kita mencari Tuhan karena pencarian kita akan membantu kita mengenal Dia. Mengapa kita perlu menjadikan Tuhan kebutuhan pokok kita? Karena kita mencari Tuhan karena pencarian kita akan membantu kita mengenal Dia. Haleluya. Kata mengenal dari bahasa Ibrani dipakai kata yada. Sedangkan kata mengenal dari bahasa Yunani dipakai kata ginosko. Ya. Yada itu artinya hubungan suami istri, keintiman. Tapi ginosko lebih dalam. Menikmati. Tuhan mau saudara dan saya bukan cuma mengenal Tuhan, tapi Tuhan mau kita menikmati Dia, menikmati firman-Nya, waktu ibadah kita nikmati. Kalau saudara dan saya menikmati waktu doa, waktu baca firman, waktu persekutuan, kita menikmati. Artinya bahwa Bapak Ibu sedang menjadikan Tuhan menjadi yang terutama, kebutuhan pokok kita. Amin. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan beribadah kepadanya. Kalau Bapak Ibu mengenal seseorang, cinta dengan seseorang, pasti Bapak Ibu berikan waktu kepada orang itu. 1 Tawari 28 ayat 9 berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki hati, dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Garis itu ya, di Alkitab Bapak Ibu garis itu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Bukan 1-2 tahun, selama-lamanya. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan beribadah kepadanya. Jika kita mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Ketika Bapak Ibu datang mau mengenal Tuhan dalam doa lewat firman-Nya dan sungguh-sungguh, maka kita akan berkenan ditemui. Ketika Bapak Ibu dapat Tuhan, dapat segalanya. Saya nggak mau gantikan yang lain dengan kehilangan Tuhan. Ada orang yang mau kehilangan Tuhan dengan cowok yang tampan, cewek yang cantik, dengan harta, dengan kekayaan, dengan kedudukan, yang penting bisa menyangkal Tuhan. Jangan pernah tukarkan Tuhan dengan apapun. Amin. Sebab kalau Bapak Ibu punya kedudukan, hanya sebentar. Jadi presiden 5 tahun, kalau terpilih. Kalau tidak terpilih, cuma 2 kali dipilih. Jadi anggota DPR, cuma 5 tahun. Selesai itu, kalau tidak terpilih, jadi masyarakat biasa. Tapi kalau Anda cari Tuhan, Anda itu akan menjadi putra dan putri Tuhan selama-lamanya. Tuhan akan akui Bapak Ibu di hadapan para malaikatnya. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan percaya kepadanya. Bukan cuma beribadah, tapi percaya kepadanya. Mazmur 9 ayat 10 berkata, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Hari ini Bapak Ibu bilang Bapak Ibu mengenal Tuhan. Tanda bahwa kita mengenal Tuhan adalah percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tanda bahwa kita bilang kita mengenal Tuhan adalah kita mempercayai firman-Nya. Ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu believe. Bapak Ibu tidak tergantung dengan iman orang lain. Tidak tergantung dengan seseorang yang mendoakan Bapak Ibu. Tuhan bisa melakukan mujizat ketika Bapak Ibu berdoa sendiri. Ketika Bapak Ibu believe, ketika Bapak Ibu percaya, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Amin. Betul, ada Tuhan pakai orang-orang tertentu dengan karunia-karunia kesembuhan. Karunia mujizat. Kita ada malam hari ini dalam sebuah pelayanan yaitu Healing and Prophesy. Saya tahu bahwa Tuhan pakai saya dengan karunia-karunia ini.
Tapi kalau Bapak Ibu ikut pengajaran saya selama 8 bulan, saya nggak pernah ajak Bapak Ibu, ajarin Bapak Ibu, bawa Bapak Ibu ke diri saya sendiri. Saya selalu bawa Bapak Ibu untuk ketemu Tuhan. Sebab saya tahu kalau Bapak Ibu ketemu Tuhan, kesembuhannya permanen, pemulihannya permanen. Kalau Bapak Ibu tergantung dengan saya bisa kecewakan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu bisa kecewa dengan saya. Tapi mari saya beritahukan, ketika Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan, Anda tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Hamba Tuhan bisa kecewakan saudara. Saya nggak bisa memuaskan Anda. Setuju? Tapi Tuhan bisa memuaskan saudara. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Saya beritahukan kepada jemaat malam hari ini. Apakah saudara sedang mengenal Tuhan? Buktinya, Anda percaya kepadanya. Nah, saya percaya ketika Anda percaya kepadanya, Tuhan janji tidak akan tinggalkan saudara. Suami bisa tinggalkan Anda. Istri bisa tinggalkan anak. Orang tua bisa tinggalkan Anda. Teman rekan bisnis bisa tinggalkan Anda. Tapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara, namanya adalah Yesus. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita, akan mendampingi kita dalam susah, senang, duka, sakit, sehat. Anda lagi diberkati, atau Anda lagi turun, Anda lagi naik, atau apapun. Tuhan akan mendampingi saudara. Kenal dia, kenal Allahmu. Kejar dia melalui apa? Firman-Nya. Jangan jual imanmu. Jangan khawatir. Jangan salahkan keadaan. Jangan putus asa ketika Anda lihat belum ada jawaban. Semua orang punya problem, tapi yang membedakan mereka bertahan dan menang adalah ketika mereka percaya kepada Tuhan. Itu tanda orang mengenal Tuhan. Saya sangat kenal papa saya. Dan ketika saya kecil, ketika listrik belum masuk di kampung saya, di desa saya, itu pakai lampu teplok atau Petromax, saya ingat saya kecil itu. Ya, ketika mati lampu, saya ketakutan, tapi ketika saya ada dalam pelukan papa saya, dia katakan tenang. Ada papa. Saya tenang. Dan saya percaya bahwa papa tidak mungkin mencelakakan saya. Saya ingat papa saya pernah bawa saya masuk ke hutan rimba. Setiap lewat itu harus dipotong ranting-ranting kecil supaya tanda kita bisa kembali dan tidak tersesat. Saya hanya ikut papa saya. Saya tanya, Pak, kita bisa kembali? Dia katakan gini, percaya aja kepada papa. Kita akan kembali dengan selamat. Kita cari madu hutan yang di dalam batang-batang pohon yang besar. Dan ketika dipakai asap rokok itu, dan madu itu, tawon itu keluar, kemudian sepotong itu dilemparkan ke saya, papa saya katakan remas di tangan, ambil madunya, gosok di seluruh badan, di mukamu, berdiri dengan tenang, jangan ditepukin di tanganmu, kalau itu duduk di kamu, nanti kamu akan disengat. Saya lakukan masih kecil, ikut saja. Papa saya katakan, kalau kamu ikut yang papa katakan untuk kamu, maka kamu tidak akan disakiti. Saya berdiri diam, sampai papa selesai ambil itu madu. Bisakah kita mempercayai Tuhan seperti itu? Seperti kita mempercayai papa kita? Bahwa tiap hari pasti papa dan mama kasih kita makan. Pasti papa dan mama tidak akan membiarkan kita telanjang. Pasti papa dan mama akan menyekolahkan kita dengan baik. Pasti papa akan antar kita ke sekolah. Pasti papa dan mama akan ngurus kita. Kuliah kita, semuanya akan diurus. Sekalipun ada kalanya kita membangkang. Kalau Bapa di dunia, Ibu di dunia tahu memberi yang terbaik. Bapa di sorga tahu yang terbaik kepada saudara. Dia lebih baik daripada Bapa dan Mama di dunia. Kenapa kita nggak mengenal dia dengan benar? Malam ini saya ngajar, Bapak. Ini pengajaran malam hari ini. Biasa saudara dengarkan saya bicara tentang profetik, langsung profet. Tapi malam ini saya mau ngajar saudara. Untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan menyatakan kasih setianya bagi kita. Kalau kita mengenal Tuhan, maka yang pertama tadi dikatakan begini, jika kita mengenal Tuhan, kita beribadah kepadanya. Jika kita mengenal Tuhan, kita percaya kepadanya. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan menyatakan kasih setianya bagi kita. Apa itu kasih setia? Kasih setia diterjemahkan dengan keset. Bahasa Ibraninya itu keset. Kalau Bapak Ibu punya keset di rumah, apakah dipajang? No. Itu tempat segala kotoran.
Amin. Mazmur 36 ayat 10 berkata, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Tahukah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengenal Tuhan, maka Bapak Ibu, Alkitab katakan, lanjutkanlah kasih setiamu. Atau kasih setiamu akan diberikan kepada kita terus-menerus ketika kita mengenal Tuhan. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati, bukan bulus. Bapak Ibu perhatikan hal yang pertama, kita mencari Tuhan, karena pencarian kita akan membantu kita mengenal Dia. Tuhan itu paling suka kita mau mengenal Dia. Makanya banyak kali ada banyak orang yang berkata, aku kenal Tuhan. Belum tentu dari pihak Tuhan kenal kita. Banyak orang yang cuma tahu tentang Tuhan, tapi belum kenal Tuhan. Misalnya saya tanya, Bapak Ibu kenal tentang Pak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia? Semua katakan begini, kenal. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu nggak kenal, Bapak Ibu tahu. Yang mengenal Pak Jokowi adalah Ibu Iriana Jokowi. Kenapa? Ya istri beliau. Lebih tahu sukanya apa, tidak sukanya apa, hobinya apa, makanan yang dia suka apa, yang tidak suka yang mana, itu kenal. Kita hanya tahu itu presiden kita. Amin. Banyak orang cuma tahu tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Tapi malam ini Tuhan mau kita mengenal Dia. Dan caranya adalah kita suka ibadah. Caranya adalah Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu percaya kepada Dia. Caranya adalah kita punya keset righteousness, kasih setia. Bapak Ibu punya kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu punya kesetiaan. Makanya cari orang setia susah. Cari orang mengasihi Tuhan itu sulit. Kita datang karena kita maunya kita. Kita datang karena saya lagi butuh nih mau disembuhkan. Saya butuh ini karena usaha lagi nggak lancar. Saya butuh ini supaya Tuhan pulihkan keuangan saya. Dan ketika Tuhan pulihkan, ketika Tuhan tolong kita, belum tentu kita mau datang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Jika kita mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan meluputkan kita dan membentengi kita. Berapa banyak yang suka itu? Jika saudara mengenal Tuhan, maka kita diluputkan. Bahkan kita dibentengi. Katakan ketika saya mengenal Tuhan, maka saya diluputkan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Nya kepada saya. Dan Tuhan akan membentengi saya. Sekarang ini kan orang banyak klaim Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 14, kita lihat itu. Mazmur 91 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Garis kata hatinya melekat kepadaku. Bukan sekali-sekali loh Bapak Ibu ya, tapi hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang mengenal Tuhan, hatinya itu cuma melekat dengan Tuhan. Ingat terus tentang Tuhan. Orang model ini, Alkitab katakan Tuhan akan luputkan dia. Dari mara bahaya, dari kesusahan, dari macam-macam. Bukan cuma meluputkan, membentenginya. Melindunginya. Musuh tidak akan bisa menyentuh dia. Bapak Ibu, ada banyak orang yang hari-hari ini klaim Mazmur 91, tiba-tiba yang tidak pernah baca Alkitab, lalu klaim Mazmur 91, padahal ayat ini diperuntukkan kepada mereka yang mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan. Makanya kalau kita lihat Matius pasal 7 ayat 21, Alkitab katakan begini, hari ini aku berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Hai kamu pembuat kejahatan. Mereka itu bernubuat. Mereka itu melakukan mujizat. Berarti orang-orang yang dipenuhi dengan karunia. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka hatinya tidak lengket dengan Tuhan. Mungkin lengket dengan duit. Pakai karunia untuk cuma narik kekayaan bagi dirinya sendiri. Pakai karunia hanya untuk menyombongkan diri, hanya untuk jadikan dirinya idol. Pakai karunia supaya terkenal.
Dan ketika misalnya orang lain lebih hebat daripada dia mulai merasa tersaingi. Atau dia tidak pernah mau setia, maunya jalan pintas, mau langsung dipromosi, tidak mau ikut proses, tidak mau tertanam, tidak mau dibentuk, tidak mau diajarkan. Orang seperti ini, dia akan mengalami proses yang panjang, dan Tuhan hanya minta satu, yaitu ketika dia mengenal Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasanya, meluputkannya, membentenginya. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Kenapa kita menjadikan Tuhan sebagai kebutuhan pokok kita? Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan karena pencarian kita akan membantu kita mengenal Dia. Saya doa malam ini healing and prophesy, ini sudah hampir 1 tahun ya. 4 bulan lagi 1 tahun, kita udah 8 bulan tanpa sadar. Dari awal bulan Maret kita jalan. Ya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu harus meningkat. Dari bayi, kepada remaja, kepada pemuda dewasa, kemudian kepada orang yang siap diberikan tanggung jawab, yaitu huios. Dari nepios, dari teknon, kemudian paidion, huios, dan pater. Pater itu bapak. Bapak itu adalah orang yang sudah siap untuk melahirkan. Jika kita mengenal Tuhan, kita akan, Bapak Ibu dan saya akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya. Kenapa sampai ada orang-orang yang Tuhan pakai dengan hebat, dengan tanda-tanda heran dan mujizat, dipercayakan perkara-perkara besar. Karena dia punya kehidupan pribadi mengenal Tuhan dengan benar. Kita sesungguhnya, waktu kita sendiri dengan Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ. Saya sesungguhnya ketika saya sendiri dengan Tuhan. Mau lihat seseorang aslinya di mana? Lihat ketika dia sendiri. Jangan lihat ketika rame-rame. Kelihatannya hebat. Tapi sesungguhnya kita itu adalah ketika kita sendiri. Dalam kesendirian, jaga pikiran. Dalam keramaian, jaga perkataan. Bapak Ibu tulis di situ. Dalam kesendirian, jaga pikiran. Dalam keramaian, jaga perkataan. Ya. Dalam banyak bicara, banyak kesalahan. Makanya jangan banyak bicara. Bicara yang perlu. Haleluya. Amin. Pencarian kita akan kepada Tuhan membuat saudara dan saya semakin mengenal Tuhan, membantu kita mengenal Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mencari Tuhan karena di dalam Dia ada kehidupan. Katakan, saya mencari Tuhan karena di dalam Yesus ada kehidupan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada restorasi, ada terobosan keuangan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada promosi, ada breakthrough, ada terobosan. Kita mencari Dia karena di dalam Dia ada kehidupan. Saudara, kehidupan tidak ditawarkan oleh dunia. Makanya berkali-kali saya katakan, saudara dan saya bisa beli obat tapi nggak bisa beli kesehatan. Bapak Ibu bisa beli darah tapi nggak bisa beli kehidupan. Bapak Ibu bisa beli tempat tidur yang empuk, tapi Bapak Ibu nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Karena kesehatan, kehidupan, tidur yang nyenyak adalah anugerah daripada Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita mencari Yesus? Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah sumber kehidupan. Akulah jalan. Akulah roti hidup. Akulah sumber. Akulah kekuatan. Akulah gembala yang baik. Yesus berkata, Dia adalah kehidupan. Ketika Bapak Ibu temukan kehidupan, maka Bapak Ibu ingat baik-baik, di sorga itu nggak ada pikiran kematian. Nggak ada. Karena di sana orang hidup kekal. Tidak ada pikiran kematian di sorga. Teman saya pernah mengalami yang namanya near death experience. Mati suri. Ya, kurang lebih 2 jam. Diantar seorang pendeta muda yang ada di Denpasar, Bali. Seorang bisnismen. Dan dia kemudian dibawa ke langit tingkat 2, langit tingkat sorga, dibawa ke neraka.
Kemudian dia hidup kembali. Dan dia katakan, ketika saya ada di sorga, tidak ada pikiran kematian. Pikiran kematiannya ketika dia ada di langit tingkat kedua, baru dia tahu dia mati. Ketika dia masuk ke rumah, dia lihat bahwa jasadnya ada di tempat tidur. Dan malaikat yang antar dia berkata, jam, masuk. Masuk kembali ke tubuhnya. Karena tugasmu belum selesai. Yang pertama dia lihat adalah kakinya bergerak dan dia bangun kembali. 2,5 jam dia mati. Tapi hidup kembali. Dan selama 3 hari itu, sebelum orang datang ketemu dengan dia, Tuhan sudah kasih makrifat, orang ini akan datang, orang ini akan datang. 3 hari itu mukanya, wajahnya hanya menatap ke langit. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa, dibawa sampai ke surga. Kita mencari Tuhan. Saudara, saya ingat ceritanya itu teman saya. Dia paling suka pakai cincin berlian di tangan. Dan ketika dia turun dari surga, dia katakan begini, yang saya injak itu emas berlapis-lapis permata. Ketika dia turun dan dia bangkit dari antara orang mati, dia katakan, saya udah nggak mau lagi pakai itu semua. Saya nggak larang Bapak Ibu pakai, silahkan pakai. Tapi teman saya yang hobinya pakai seperti itu, ketika dia mengalami need that experience seperti itu, dia katakan, saya nggak mau lagi pakai itu. Saya beritahukan kepada saudara bahwa kita mencari Tuhan karena di dalam Dia ada kehidupan. Bapak Ibu bisa dengarkan suara saya dengan jelas? Ya, beberapa teman yang tidak jelas mungkin karena signal Anda. Ya. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang berlimpah. Katakan dalam Yesus ada kehidupan yang berlimpah. Yohanes 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang untuk Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow. Kita mencari Tuhan karena di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang berlimpah. Bapak Ibu tulis, ketika saya temukan Yesus, saya temukan kelimpahan. Bapak Ibu yang datang malam hari ini, Anda bergumul dengan pekerjaan, dengan keuangan, dengan bisnis. Saya beritahukan, saya kasih jalan kepada Bapak Ibu. Bukan saya yang kasih jalan, Tuhan yang kasih jalan kepada Bapak Ibu. Datang kepada Yesus. Maka Anda sedang datang kepada kehidupan. Ada kehidupan yang melimpah-limpah. Bukan pas-pasan, abundantly. More than enough. Lebih daripada cukup. Itu yang Tuhan mau saudara dan saya nikmati. Setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Have Jesus live in us. Ketika Yesus tinggal dalam saudara, itulah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berkata, I believe, sekalipun aku di dalam masalah, aku dalam pergumulan, aku dalam tekanan, sakitku belum disembuhkan, sekalipun Tuhan belum pulihkan bisnisku, belum pulihkan keuanganku, belum pulihkan keluargaku, aku percaya aku ada dalam kehidupan, aku percaya bahwa aku akan diberikan melimpah ruah. Karena di dalam Yesus tidak ada kekurangan. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kekurangan, Tuhan cuma tes hati saudara. Tapi Yesus berkata, supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat bahwa ukuran kekayaan itu tidak diukur oleh nominal berapa banyak uang. Kalau ukuran nominalnya berapa banyak uang, maka ada orang yang tidak percaya Tuhan, punya uang lebih banyak daripada orang yang percaya Tuhan. Betul? Ukuran mengenal Tuhan itu adalah bagaimana Bapak Ibu punya berkat dan bisa mengucap syukur atasnya, entah sedikit atau banyak. Saudara perhatikan orang yang punya kelebihan banyak, mereka nggak pernah puas dengan apa yang mereka punya. Mereka selalu mencari, nggak puas-puas. Karena hati manusia size-nya itu, diisi satu bumi pun selalu ada tempat yang kosong. Hati manusia akan puas ketika diisi Tuhan dan firman-Nya. Jadi orang kaya belum tentu puas. Tapi orang puas
orang Manado bilang, so pasti dia kaya. Haleluya. Amin. Tuhan adalah sumber kehidupan. Kalau dia sumber kehidupan, kenapa kita cari tempat yang lain? Ada orang berkata, dia ambil sumber kehidupanku. Tidak. Itu pekerjaan Bapak Ibu. Sumber penghidupan kita adalah Yesus. Yeremia 2 ayat 13 berkata, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Semua yang Bapak Ibu lakukan di luar Yesus, itu adalah kolam bocor. Tulis Bapak Ibu, semua yang saya lakukan di luar Yesus, entah itu bisnis, pekerjaan, prestasi apapun, di luar Yesus, itu kolam bocor. Ada banyak daripada kita, Kristen, ada banyak daripada kita berkata bahwa saya anak Tuhan, katanya. Tapi melakukannya di luar Yesus, itu kolam bocor. Tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau, itu kolam bocor. Yang tidak dapat menahan air gambaran berkat. Selalu bocor. Kitab Hagai berkata, Hagai pasal pertama, kamu bawa banyak pulang ke rumah, tapi kamu ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kamu minum, tapi tidak sampai menghilangkan dahaga. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu berpakaian, tapi tidak sampai menghangatkan badan. Sebab kamu hanya membangun, memikirkan diri sendiri. Kamu tidak memikirkan hal-hal rohani. Ketika Bapak Ibu hanya memikirkan hal-hal jasmani, dan lupa hal-hal jasmani, maka Bapak Ibu bawa pulang banyak, tapi taruh dalam kantong yang bocor, pundi-pundi yang bocor. Bocornya bisa di kesehatan. Bocornya bisa dicuri orang. Saya pernah ingat, saya pernah doakan seseorang. Tanahnya itu sudah sangat lama tidak terjual. Ketika saya bernubuat kepada saudara ini, dan Tuhan berkata, 3 bulan lagi tanahmu akan terjual. Betul saudara, 3 bulan kemudian tanahnya terjual. Dan anak perempuan berkata begini, Papa harus mengembalikan milik Tuhan. Papanya mau memberi, tapi istrinya berkata, jangan memberi. Jangan kasih milik Tuhan. Tahu saudara, nggak lama, 3 bulan kemudian. Karena itu uangnya dibayarnya bertahap. Ada makelar yang ambil keuntungan dari hasil tanah itu kurang lebih 2,5 M. Selalu ada yang bocor ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan nggak ambil apa-apa daripada kita. Ini cuma bicara uang, belum tenaga, belum pemikiran, belum sikap hati, belum waktu yang dikasih gratis. Ada kalanya sulit sekali orang memberikan untuk Tuhan. Bahkan orang rela meninggalkan sumber air hidup. Bapak Ibu bisa lihat prioritas ya. Prioritas saja ya. Saya lihat saudara-saudara di sini, ada kalanya sebelum ibadah, sebelum pujian penyembahan, Bapak Ibu udah masuk. Tapi ada beberapa tempat di mana sudah mau firman, bahkan setelah sudah firman setengah baru dia datang. Ada yang tahu kalau hamba Tuhan punya karunia tertentu mendoakan orang, nanti mau mendoakan dulu baru dia masuk. Motivasinya nggak benar. Motivasinya itu seperti saya mau datang itu kalau pesta mau datang waktu makan saja. Kita nggak datang cari Tuhan lebih dulu. Kok nggak ada yang amin? Nggak ada tulisan amin. Tolong Bapak Ibu tulis amin 1 juta kali. Haleluya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Mereka pikir, dengan kekuatan mereka akan dapat sumber yang berbuah-buah. Tuhan berkata itu kolam bocor. Tidak dapat menahan air. Beberapa saudara sedang menggali kolam bocor.
Setelah kolommu bocor, roh Anda datang ke Tuhan, Tuhan tolong aku. Ulang kali saya ulang pergi saya katakan. Pulang pergi saya katakan. Jangan sampai kita memperalat Tuhan hanya untuk kebutuhan kita. Tapi kita datang kepada Tuhan karena kita mencintai Dia. Ketika Bapak Ibu ketemu Tuhan lebih dulu, semuanya akan dibereskan untuk saudara. Itu cuma bonus, itu cuma fasilitas. Di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Sekali lagi, di luar Tuhan kekeringan, kematian. Hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, maka jaminannya Tuhan sanggup merubah kematian menjadi kehidupan, yang gagal menjadi berhasil, yang sakit menjadi sembuh, yang tadinya tidak ada jalan, yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya sakit sembuh, yang tadinya saudara dan saya hancur dijadikan kembali menjadi lebih baik. Karena di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Di dalam Yesus ada kehidupan, ada pengharapan, ada pemulihan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada jaminan, ada garansi. Katakan amin 2 juta kali. Bapak Ibu tulis, di luar Yesus tidak ada kehidupan. Kedua, jangan membangun apapun di luar Yesus. Jangan lakukan apapun di luar Yesus. Matius pasal 15 Yohanes pasal 15 berkata, di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Dan banyak orang berani melakukan di luar Yesus. Karena dia pikir, dengan kekuatanku, dengan kepintaranku, dengan pengalamanku, aku bisa. Oke, mungkin bisa, tapi terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengalami abundantly, Bapak Ibu mau mengalami more than enough, Bapak Ibu mau mengalami kehidupan yang melimpah ruah, mengalami damai, sukacita, ketenangan, kekuatan, kesehatan, Bapak Ibu mau mengalami breakthrough dalam hidupmu, maka tinggal dalam Yesus. Dia tahu, dia jamin hidup saudara. Dia adalah pokok. Makanya tadi dinyanyikan lagu sama Manci, Yesus pokok, kita ini cara. Ayub 3:16 berkata, atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang. Ayub sadar, Ayub 3:16, bahwa dia kehidupannya di luar Yesus, dia seperti anak gugur. Tidak ada pengharapan. Ini orang kaya yang lagi diizinkan Tuhan untuk bangkrut 7 tahun. Orang terkaya pada masa itu. Diizinkan Tuhan bangkrut. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan Tuhan bisa bangkrut atau tidak? Yang bilang tidak, tulis di situ. Yang bilang bisa, juga Bapak Ibu tulis. Kita voting. Indonesia kan suka voting. Ada yang bilang tidak. Banyak yang bilang, ada yang bilang bisa. Ya. Wow. Banyak yang bilang bisa, banyak yang bilang tidak. Saya beritahukan kepada saudara, ketika Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka saudara bisa bangkrut. Diizinkan Tuhan. Contohnya Ayub. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, bangkrut 7 tahun. Sakitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, sakit yang mengerikan, tidak ada obatnya, tidak ada tabib, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Istrinya suruh kutuki Allahmu, lalu kamu mati. Tapi satu hal yang setan tidak bisa ambil dari Ayub, setan bisa ambil semua yang ada di sekeliling dia. Tapi satu yang setan tidak bisa ambil dari hidup Ayub adalah penyembahan di hatinya. Kalau Bapak Ibu perhatikan Ayub 1 ayat 20-21, ketika semuanya habis, maka sujudlah Ayub, lalu berkata, terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang, terpujilah nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan King James Version, dikatakan gini, maka sujudlah Ayub, maka dia worship, dia menyembah Tuhan. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini terjemahan King James-nya. And fell down upon the ground and worship. Maka dia worship.
Hari ini Anda di PHK-kan. Hari ini orang tipu saudara. Hari ini usahamu bangkrut, sudah bangkrut, sakit yang aneh lagi. Yang mengerikan. Dokter tidak menemukan obat. Apakah Bapak Ibu bisa bersujud dan menyembah Dia? Praise God. Puji Tuhan. Aku datang telanjang. Pulang. Bisa seperti itu. Atau Bapak Ibu marah-marah. Tuhan gak adil. Kenapa tetanggaku yang tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ikut Zoom, kenapa baik-baik tambah gemuk, tidak ada bangkrut-bangkrut, kenapa aku bangkrut? Tanpa Ayub sadar bahwa sedang terjadi, saya pakai tanda petik, Tuhan sedang membuat sebuah perbedaan, membuktikan bahwa setan boleh ambil apa saja di sekeliling Ayub, tapi setan tidak bisa mengambil penyembahan dalam hatinya. Pengenalan akan Tuhan akan menjaga saudara seperti tunggul daripada batang pohon yang sudah ditebang rata dengan tanah, tapi tunggulnya masih menemukan sumber. Ada pengharapan, one day akan tumbuh kembali. Orang boleh ambil semua daripada saudara. Anda boleh kehilangan banyak hal dalam hidupmu. Tapi kalau Anda masih punya Yesus, Anda punya masa depan yang penuh harapan, tidak ada kegagalan. Semua perancangan Tuhan bagimu, rancangan masa depan yang cerah, bukan rancangan kecelakaan. Dia merancang yang terbaik untuk hidup Anda. Jangan pernah tinggalkan sumber kehidupan. Nggak ada tulisan amin. Tulis, saya tidak akan pernah meninggalkan sumber kehidupan, yaitu Yesusku. Mazmur 49 ayat 19-20. Mazmur 49 ayat 19-20. Tadi saya bilang malam ini adalah malam pengajaran, di mana Bapak Ibu diajarkan untuk mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi pokok utama dalam hidup saudara. Mazmur 49 ayat 19-20. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Pemazmur berkata, kita boleh kaya raya, boleh punya kedudukan, terkenal, jadi idol, dihormati di mana-mana, mendapat tempat-tempat terhormat di tempat-tempat pertemuan, namanya ada di berita-berita utama, di headline koran. Tapi kalau tidak mengenal Tuhan, disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Orang yang tidak menemukan Yesus sebagai sumber kehidupan, Anda punya kegemilangan, punya segalanya. Saya ingatkan Bapak Ibu baik-baik. Kalau hari ini kita diberikan kekuasaan, kalau hari ini kita diberikan kekayaan, kalau hari ini kita diberikan kepintaran, kecakapan, talenta, karunia, pakai memuliakan Tuhan. Pakai itu di dalam Tuhan, membawa orang untuk semakin mengenal Tuhan. Di luar itu, disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan. Bapak Ibu tulis, ngeri. Ayo Bapak Ibu tulis, ngeri. Kita ini diciptakan lebih mulia daripada hewan. Tapi ketika manusia dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian mengenal Tuhan, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Haleluya. Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Contoh, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Contoh, Bapak Ibu mau bikin restoran, ditata dekorasi dengan baik, panggil manajer yang punya pengalaman, terima karyawan, disortir dengan baik, semuanya Bapak Ibu sudah latih selama 3 bulan, waktunya ya soft opening dan grand opening.
Kalau Tuhan gak perintahkan orang datang, tetap sepi. Sekalipun masakannya enak. Tapi kalau Tuhan gak perintahkan orang datang, sepi. Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. 1 Timotius 6 ayat 13. Makanya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, melibatkan Tuhan di dalamnya, Bapak Ibu akan lihat hasilnya lain. Hasilnya lain. 1 Timotius 6 ayat 13 berkata, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Ya, Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Garis itu. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu. Juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Makanya kenapa kalau kita masuk dalam rumah seseorang, kita bisa merasakan atmosfer Tuhan ada di situ. Atau Bapak Ibu merasakan something wrong with you. Ada yang aneh dalam rumah ini. Bapak Ibu bisa merasakan kegersangan dalam rumah itu. Kenapa? Karena rumah itu tidak melibatkan Tuhan. Tidak ada rasa kehidupan dalam rumah itu. Sekalipun ada tulisan gede, sweet at home. Tapi tidak at home. Rasanya kok gelisah ya. Rasanya kok nggak nyaman dalam rumah ini. Karena di rumah itu tidak ada mesbah doa. Rumah itu tidak ada kubu doa dalam rumah. Tidak ada firman disampaikan. Tidak ada atmosfer kerajaan Allah. Segala sesuatu pakai pengalaman, kekuatan, pakai caranya sendiri. Tidak melibatkan Tuhan. Beda. Kalau Tuhan memberi kehidupan atas segala sesuatu. Beberapa kali teman-teman meminta saya pergi doakan tempat usahanya. Beberapa kali saya datang mendoakan tempat usahanya. Dan ketika saya datang, beberapa kali Tuhan berkata begini, maaf, tempat ini pernah ditanam ini, tanam ini, tanam ini. Dan mereka katakan, kok tahu ya Pak Pendeta? Terus bagaimana? Ya pernah saya khotbahkan tentang kepada saudara, mendamaikan tanah. Karena itu adalah medium di mana roh jahat bekerja. Makanya mereka berkata begini, ada orang di sini, ada beberapa orang di sini, mereka seperti dikuasai ketika mereka punya sesuatu, jadi medium, jadi bikin atmosfer nggak enak. Sehingga orang di dalam kantor itu rasanya tuh nggak enak kalau ada orang ini. Bahkan yang bos besar pun sepertinya mau dikuasai oleh karyawannya itu. Ketika didoakan, dibulak-balik atmosfernya, ada kubu doa di situ, menara doa di situ, clear. Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu. Ketika Yesus datang kepada Lazarus yang sudah mati, Lazarus, come here, kemarilah. Dan dia hidup. He is alive. Dia hidup. Amin. Yang mati pun bangkit, apalagi yang cuma sakit, bisa diperbaiki oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, kita mencari Tuhan karena kesempatan mencarinya adalah sekarang. Jangan Bapak Ibu katakan nanti saja. Ada orang, saya ketemukan ada orang-orang yang, maaf, ya, saya bukan tipikal orang yang anti dengan orang kaya, tidak. Tapi saya juga lihat ada orang yang nggak punya apa-apa. Tapi sombongnya luar biasa. Tapi juga saya lihat ada orang yang kaya, tapi murah hati luar biasa dan rendah hati luar biasa. Kita mencari Tuhan, karena kesempatan mencarinya adalah sekarang. Kenapa? Kesempatan tidak selamanya ada kan? Kesempatan itu bukan seperti kereta api yang setiap kali 5 menit datang. MRT di Jakarta, setiap kali 5 menit hadir. Kesempatan tidak seperti itu. Masing-masing orang diberikan kesempatan, dan saudara tidak pernah tahu, Anda dan saya diberikan berapa kali kesempatan. Esau hanya dikasih 1 kali kesempatan. Dalam Ibrani pasal 13,
Kemudian dia mencari dengan mencucurkan air mata, nggak dapat lagi. Yakub diberikan beberapa kali kesempatan. Nah, saudara dan saya tahu nggak berapa kali kesempatan? Nggak ada yang tahu. Kesempatan tidak selamanya ada. Karena itu Alkitab berkata, pergunakanlah kesempatan waktu yang ada. Hari-hari ini adalah kesempatan. Every minutes, every hours, every day, every month, every years adalah kesempatan. Pergunakan dengan baik. 1 Tawari 28 ayat 9 berkata, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas, dan dengan rela hati, bukan dengan hati yang terpaksa. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati, dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kesempatan tidak selamanya ada. Makanya kalau Bapak Ibu lihat Alkitab kita, yang ditulis oleh Salomo ada 3 kitab. Kitab Amsal, ketika dia masih muda. Kemudian kitab Pengkhotbah, ketika dia masa-masa jaya. Dan kitab Pengkhotbah, ketika udah tua. Orang tanya kepada saya, Salomo masuk surga atau tidak? Tugas pendeta tidak menentukan orang masuk surga atau neraka. Itu bukan tugas kita. Itu haknya Tuhan. Lalu terus dia tanya, menurut Pak Pendeta gimana? Saya bilang kalau saya selidiki kitab Pengkhotbah, ya, Pengkhotbah pasal 12, itu adalah pertobatan Salomo. Nanti kalau Bapak Ibu baca. Ya, itu adalah pertobatan Salomo. Hak masuk surga atau neraka itu Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, Salomo kehilangan kesempatan karena terlalu banyak istrinya yang mempengaruhi dia. Terlalu banyak hartanya. Sehingga hatinya condong kepada istri-istrinya. 1 jam yang lalu yang Bapak Ibu dan saya sudah lewat, tidak akan pernah datang di 1 jam yang akan datang. 1 jam yang lalu itu sudah jadi sejarah dalam hidup kita. Amin. Tidak akan mungkin lagi datang di 1 jam yang akan datang. Bapak Ibu nggak mungkin lagi kembali. Makanya ada film Lorong Waktu. Ya bisa jadi muda lagi, bisa pergi ke masa lalu. Ya, manusia mencoba mengimajinasikan karena dia nggak akan kembali ke situ. Dia nggak akan kembali ke situ. Besok pagi, hari ini akan cuma jadi sejarah, cerita. Makanya history. His adalah Tuhan. Story itu adalah ceritanya Tuhan. Perjalanan kita ini adalah sebuah ceritanya Tuhan. Hidup ini dibuka lembaran lebih lembaran. Lembaran terakhir saya cuma tahu satu hal, yang tanda tangan itu Tuhan. Dan ada 2 tulisan, hamba yang baik, hamba yang jahat. Kenapa lihat saya seperti itu, Bapak Ibu? Tulis Bapak Ibu di situ, saya hamba yang baik. Tanda tangannya Jesus Christ. Wow. Ya. Pakai kesempatan ini ibadah sungguh-sungguh. Pakai kesempatan ini menyembah sungguh-sungguh. Pakai kesempatan ini renungkan firman sungguh-sungguh. Pakai kesempatan ini mengampuni. Pakai kesempatan ini melayani dengan segenap hati. Makanya ada lagu sekarang itu kan, ya, ini kesempatan. Pakai melayani dengan baik. Semasa hidup adalah kesempatan mencari Tuhan. Ketika Bapak Ibu meninggal, dunia orang mati sudah tidak ada lagi kesempatan mencari Tuhan. Nothing. Kesempatan mencari Tuhan hanya di dunia orang hidup. Ada disebut dengan dunia orang mati. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Itu hanya siap untuk dihukum. Ketika kita masih hidup di dunia, kesempatan dengan baik.
Semua orang punya kemampuan melayani Tuhan. Makanya yang berbeda antara talenta dengan karunia. Talenta itu adalah kemampuan yang Allah infuskan, Tuhan infuskan kepada semua manusia yang kita bawa dari sejak lahir. Itu pun akan dipertanggungjawabkan. Karunia didapat ketika Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus, tandanya berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 12, 1 Korintus 16. Tapi Alkitab berkata perumpamaan tentang talenta pun dihukum. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Semasa hidup adalah kesempatan mencari Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Katakan, ini adalah waktu perkenanan Tuhan untuk saya. Bapak Ibu tulis, ini adalah waktu perkenanan Tuhan untuk saya. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan tunda kalau Anda belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tunda kalau Anda belum hidup sungguh-sungguh. Ingat, kekristenan saudara, dari nenek moyang kita tidak menyelamatkan kita. Karena kekristenan urusan pribadi. Kakekmu boleh pendeta, nenek moyangmu boleh pendeta, tapi belum tentu Anda diselamatkan karena keturunan. Karena masalah keselamatan adalah masalah pribadi kita dengan Tuhan. Tidak automatically, kalau papaku Kristen, maka aku selamat. Kalau papaku pendeta, maka aku akan ikut selamat. Masing-masing bertanggung jawab dengan dirinya di hadapan Tuhan. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Waktu ini, hari penyelamatan. Beberapa daripada Bapak Ibu akan mengalami hari ini, hari perkenanan. Hari ini, hari kesembuhan. Hari ini, hari terobosan. Hari ini, hari keselamatan. Saudara harus tahu, saya bukan penyembuh saudara. Ada begitu banyak kesaksian yang terjadi di sini. Saya betul-betul jaga hati saya tidak curi kemuliaan Tuhan. Saya tahu semua tentang Tuhan. Dan saya sangat takut ketika orang muji. Karena manusia paling suka dipuji termasuk pendeta ini. Justru saya takut. Karena kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam nubuatan. Dalam tanda-tanda sign and wonders yang terjadi, kesembuhan-kesembuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Saya tahu bukan tentang Pastor Luther Dias. Semua tentang Yesus Kristus. Dia adalah penyembuh. Dia adalah Yehova Rafa. Dia adalah Allah Immanuel yang mengerjakannya ketika Anda pilih. Bukan tentang saya. Amin. Jangan percaya kepada orang yang memberitakan firman Tuhan, tapi bawa kemuliaan bagi dirinya sendiri. Berbahaya. Itu penyesatan namanya. Jangan saudara dan saya percaya kepada orang yang hanya membesarkan dirinya sendiri dan tidak membesarkan nama Tuhan. Kita harus semakin kecil seperti kata Yohanes Pembaptis, dan Yesus harus semakin besar. Dan Yohanes Pembaptis yang hebat itu berkata, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seorang nabi yang prepare the way for the King of Glory, dengan pengurapan mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan, berkata, aku nggak layak membuka tali kasutnya. Kesempatan digambarkan Alkitab dengan istilah selagi hari masih siang. Yohanes 9 ayat yang keempat, ayat yang terakhir. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kesempatan itu seperti hari siang. Tuhan sedang kasih kepada, mungkin malam, tapi itu kesempatan. Yang Tuhan sedang berikan kepada saudara, pergunakan dengan baik. Kalau hari ini Bapak Ibu belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka jadi sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu ragu-ragu, tanya dalam hatimu, andai kata kalau hari ini Tuhan datang, apakah saya diselamatkan? Mujizat yang paling besar
Itu adalah Bapak Ibu menerima keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Bukan cancer sembuh, bukan lumpuh jalan, bukan buta melihat, bukan mati bangkit. No. Tapi ketika Bapak Ibu menerima yang namanya salvation, keselamatan. Malam ini, saya nggak tahu saudara seperti apa. Tapi yang saya tahu, saya rasa dalam roh saya, Tuhan berkata, ketika mereka menemukan aku, mereka sedang dapat segalanya. Saya tutup dengan ini. Anak-anak saya sekarang udah gede ya. Tapi saya ingat ketika mereka masih SD, masih TK. Mereka sering main petak umpet dengan saya. Dan biasanya kalau saya sembunyi, benar-benar sembunyi, mereka cari dan mereka nangis. Karena mereka nangis, maka ada kalanya saya pura-pura keluarkan satu kaki saya untuk mereka mudah menemukan saya. Tahukah saudara? Tuhan itu, Anda mungkin berpikir bahwa dia sembunyi. Padahal tidak. Dia akan mengulurkan tangannya untuk menolong saudara. Untuk Anda menemukan dia. Kalau Bapak yang baik ini nggak tega lihat anak-anaknya nangis. Apalagi Bapak di sorga. Air matamu ditampung. Firman Allah berkata, aku telah melihat air matamu yang jatuh. Dan satu-satunya yang ditampung di sorga bukan emas dan perakmu. Yang ditampung di sorga adalah air matamu. Air matamu ditampung. Dan Tuhan berkata begini, aku akan menjawab doanya. Aku akan memulihkan hidupmu. Ketika engkau memprioritaskan aku. Ketika engkau menjadikan aku pokok utama dalam hidupmu. Menjadikan aku yang terutama dalam hidup. Jangan gantikan Yesus dengan yang lain. Jangan pernah gantikan imanmu dengan yang cantik, dengan ganteng, dengan harta, dengan kedudukan. Jangan pernah. Tapi saudara, sekali Yesus, tetap Yesus.